Di awal film, kita diperlihatkan dengan sebuah keluarga yang sangat harmonis dan damai. Dengan sang ayah yang bernama Shelton, beserta satu anak dan istrinya. Tapi gak lama dari itu, ada yang ngetok pintu yang ternyata ya, itu adalah sekelompok perampok brutal, mau cewek, cowok, anak kecil, semuanya dihantam. Shelton yang udah diikat plus kena tusuk di perutnya. Sayangnya dia ini cuma bisa ngelihat kelakuan bejat para perampok ini ke keluarga dia. Dari kejadian tadi, Shin pun pindah ke seorang pengacara yang bernama Nick. Yang mana si Nick ini adalah karakter yang berpegang teguh pada prosedur hukum. Dan pas di ruangannya, Nick ini kedatangan si Shelton buat nanyain gimana kabar kasus pembunuhan terhadap istri dan anak dia. Di sini, Nick pun jelasin kalau pelaku yang bernama Ames, dia ini bakal dihukum mati. Sedangkan satu lagi yang bernama Darby, yang jelas-jelas dialah pelaku yang ngabisin keluarganya. Darby ini tetap dinyatakan bersalah, tapi cuman masuk pembunuhan tingkat 3, yang mana hukumannya ini paling lama cuma 5 tahun. He serves what, 5 years? Council maneuvered it. You said this part of the case was little girl, man. You blacked out, Clyde. Your testimony. Ya intinya, di sini Shelton gak dapat keadilan yang seharusnya dia ini dapat. Karena si Nick ini ternyata udah bikin sebuah perjanjian sama si Darby. This is just how the justice system works. Any great insights to share with the court? Heated by continuances, a trial date is imminent. Are you married? Excuse me? Pas beres persidangan, Nick ini di tengah kerumunan para wartawan. Nick ini ngeliat si Shelton di ujung dengan tatapan penuh dendam dan amarah. Kemudian di rumah, Nick ini cuma tinggal sama istrinya, yang sebentar lagi istrinya ini bakal lahirin. Setelah itu, kita pun pindah ke 10 tahun kemudian, yang mana sekarang Nick ini udah jadi bapak dengan kelahiran sang anak yang udah umur 10 tahunan. Di sini, anaknya yang sarang dijadwalin bakal tampil, Nick ini gak bisa nontonin pertunjukannya karena sibuk kerja. Oleh karena itulah, kayak biasanya si Nick ini selalu buat rekaman DVD tentang anaknya pas tampil, biar dia ini bisa nontonin pas malamnya. Kemudian di kantor kejaksaan, Nick ini ditemenin sama si Sarah bersiap-siap OTW buat ke penjara, nyaksiin penghukuman mati si Ames. Serta momen itu pun dibarengin sama pertunjukan anaknya. Sarah, your legs are looking. What I did that night was wrong. Tapi anehnya, hukuman yang seharusnya gak ngerasain sakit sama sekali, si Ames ini tiba-tiba jadi menggila kesakitan, yang ngebuat semuanya pun jadi bingung. The machine, how does it work on a good day? People would not do this. I appreciate that, Warden, but Pas mereka ini selidikin lagi penyebabnya, ternyata ada yang memanipulasi botolnya itu dengan tulisan tak bisa melawan nasib. Si Nick yang ngeliat itu, dia pun jadi sadar kalau ini adalah kata-kata si Darby. Karena itulah mereka pun langsung datang ke rumah si Darby. the only extenuating circumstance. Sedangkan di rumah si Darby, dia ini sekarang bisa hidup tenang, santai, tanpa ada rasa bersalah sedikit pun ke si Shelton. Dan gak lama dari itu, Darby ini kedapatan telepon dari seseorang yang nyuruhnya buat segera kabur karena polisi bakal datang dan nangkep dia. Si Darby yang denger itu dia pun jadi panik dan langsung bergas buat kabur sambil dipandu sama orang di telepon. No. 5-6 times, G. What the fuck? I tasered him, but he'll be waking up. Rise and fucking
Pas sudah sampai di mobil polisi yang disuruh si penelpon, Darby ini langsung ambil pistol si polisi dan langsung nyuruhnya buat segera jalan. Sampailah mereka ini di tempat kosong. Darby tanpa basa-basi langsung pengen ngeksekusi si polisi. Tapi gak lama dari itu, dia ini kedapatan telepon lagi yang ternyata ya, yang nelpon tadi nyuruh si Darby keluar adalah rencana si Shelton. Ditambah pistol yang diambil si Darby sebelumnya ternyata itu mengandung tetrodotoxin, yang mana itu ngebuat si Darby ini lumpuh, namun membiarkan semua fungsi sarafnya tetap jalan, yang artinya Darby ini tetap bisa ngerasain semuanya. All the other neurological functions, nothing to blunt the pain. Dan sekarang saatnya hari pembalasan pun tiba, yang ngebuat kalian para pecinta film balas dendam pasti bakal terpuaskan. Tapi sebelum dimulai, Shelton ini ngerekam aksi brutalnya itu buat apa? Nanti kita bakal tahu. What it feels like to be helpless. You like it? Yeah, I didn't want you to miss anything. Now they get to watch you. Sedangkan di tempat sini, dia yang lagi pusing mikirin kasus si Darby, tiba-tiba kedapatan telepon dari si detektif Dunn kalau dia ini berhasil nemuin si Darby. Tapi buat keadaannya, dia ini tragis, terpotong jadi 25 bagian. Karena itulah, Nick ini langsung kepikiran si Shelton dan mulai cari tahu semua tentang si Shelton. Sedangkan di tempat si Shelton, dia ini malah santai di rumahnya, walaupun tahu polisi bakal datang ke rumah dia. Dan langsung nyerahin diri tanpa ada perlawanan sedikit pun. Dan pas ini kini ngegeledah rumah si Shelton, dia ini nemuin buku tentang hukum gitulah, yang padahal si Shelton ini adalah ahli mesin, serta berita koran tentang si Nick yang lagi salaman sama si Darby terpajang di sana. Scare the shit out of me. Kemudian di tempat si Shelton, karena mereka ini gak punya bukti, jadi mereka pun harus cari cara buat si Shelton ini ngaku atas pembunuhan si Darby. Sedangkan di rumah si Nick, anaknya ini kedatangan paket DVD pas dia ini tampil, dan langsung setel DVD itu yang ternyata kita balik lagi ke tempat si Shelton. Di sini Nick lah yang datang buat nginterogasi si Shelton. Yang pokoknya intinya tuh si Shelton ini pengen buat kesepakatan lah ke si Nick layaknya si Darby dulu. Yaitu Shelton bakal ngasih si Nick ini pengakuan, tapi Nick ini harus nurutin satu permintaannya, yaitu sebuah kasur. Karena kasur di sel dia ini udah rusak. Yang ngebuat si Nick ini jadi ketawa kebingungan dan langsung nolak itu. Oh, it's not what you know, it's what you can prove in court. But that's with the adjustable, adjustable lumbar. Fuck no. Pas keluar, Nick ini tiba-tiba kedapatan telepon dari rumahnya, yang mana istrinya ini ngasih tahu kalau anak mereka ini ngeliat rekaman video aksi pengeksekusian si Darby. I need to finish up here and then I will be home as soon as I can. Finish up here and I'll come home as fast as I can, okay? Yang karena itulah, Nick pun gak ada pilihan lain selain setuju sama tawaran si Shelton. A DVD to my house of him killing Darby. What? You got bigger problems than that. I watch my fucking back around here. Sir? Kemudian di tempat si Sarah, dia ini nemuin sesuatu tentang si Shelton. Kalau ternyata si Shelton ini pernah dikontrak sama Departemen Pertahanan. Serta buat properti, Shelton ini ngebeli 9 properti atas namanya sendiri, kemudian memindahkannya ke beberapa perusahaan di Panama. Sedangkan alamatnya belum ditemukan, yang ngebuat mereka ini kebingungan. Contract payments to Clyde from the Department of Wanted us to find it and find him there. It's the industrial. Kemudian di rumah, Nick ini langsung ngasih tahu istrinya buat tenang kalau dia udah bilang ke si anak mereka
kalau video itu bukan sungguhan tapi sebuah film horor khusus orang dewasa. Besokan harinya, saatnya persidangan kasus si Shelton pun dimulai. Di sini, Shelton yang nolak pakai pengacara. Dia pun langsung ambil alih persidangan dengan dia yang udah apal pasal-pasal hukum. Yang mana sebelumnya kita lihat di rumah si Shelton, ada sebuah buku tentang hukum. Yang ngebuat si jaksa pun jadi setuju dengan pembelaan si Shelton tentang pengadilan yang gak punya bukti kuat buat nahan dia. Dan si jaksa pun berniat buat ngasih jaminan bebas buat si Shelton. Your Honor, I'm a law-abiding citizen. My involvement in the matter in question, then I find it... I am in the state has failed to establish a compelling basis. Tapi si Shelton yang dengar itu, dia ini malah langsung marah-marah. Karena si jaksa ini malah ngebiarin dia bebas. Yang padahal dia ini udah ngebunuh 2 orang. Keadilan udah rusak. Si Nick yang ngeliat aksi gila si Shelton, dia pun jadi bingung. Sedangkan si jaksa, dia ini jadi emosi dan langsung netapin si Shelton bakal ditahan. I were here in the first place. And you were about to let me walk right out that door. The murderer's back on the street. You're too busy treating the law. I bet you take it up the fucking ass, bitch. I see you later, Nick. Beres dari persidangan, Nick ini lanjut menginterogasi si Shelton tentang si Shelton lah yang ada di video itu. Di sini Shelton kayak biasanya, dia pun ngasih tahu kalau itu dia, serta ngasih tahu detail apa aja yang dia lakuin ke si Darby. Begitu juga sama si Ames, dia ini ngehack ke dalam server perusahaan pengiriman barang dan menukar beberapa paket. Cutters. His toes with tin snips. Potassium chloride with something a little more. Call the priest. But another confession would mean another... Dan pas si Nick ini pengen cabut, Shelton ini ngasih penawaran perjanjian lagi. Yaitu, si Nick ini harus ngasih dia sebuah steak dengan tambahan kentang goreng, asparagus, dan saus mentega, serta iPod. Dan bahwa semua itu harus benar-benar tepat pukul jam 1 siang. Sedangkan buat si Nick, dia bakal dapat lokasi si Bill Reynolds, pengacara si Darby dulu, yang sekarang nyawanya terancam. I got his wife's shirt. Pas makanannya udah sampai, Nick yang minta cepet-cepet buat kasih ke si Shelton karena 5 menit lagi jam 1. Si kepala penjara ini malah tengil, kagak mau nurutin narapidana. Dan pas mereka ini nganterin makanannya, ternyata waktunya udah lewat 8 menit. Yang ngebuat si Shelton pun jadi kecewa. Kemudian, sesuai perjanjian, Shelton ini langsung ngasih tahu lokasinya, yaitu 39 derajat, 57 menit, 40 detik ke utara, 75 derajat, dan 10 menit 22 detik ke barat. Karena itulah, mereka pun langsung bergegas buat ke lokasi. Sedangkan di tempat si Shelton, dia ini lagi santai makan enak sambil denger lagu serta ngebagi makanannya itu ke teman sekamar dia. Kita balik lagi ke tempat si Nick. Dia yang udah sampai di tempatnya, langsung dibuat terkejut dengan keadaan si Bill yang udah kekubur hidup-hidup. Tapi buat kondisinya, si Bill ini udah gak bernyawa karena si Nick ini telat 8 menit. Oksigen yang dipakai udah ketutup otomatis. Shelton would have got his lunch on time, he'd still be alive. Nick, it's Sarah. Listen, Clyde murdered his cellmate. Kemudian di tempat si Shelton, dia yang baru beres makan dengan kesadaran penuh langsung nikam teman sekamarnya tanpa ampun. I need a shower, Warden. Karena itulah si Shelton ini dijeblosin ke ruang isolasi. Step into the cell. Dan gak lama dari itu, si Nick pun datang yang ngebuat si Shelton pun langsung ngasih tahu kalau dia lakuin itu karena si Nick ini gak nepatin janji telat datang. I had to call his wife 1 p.m. But that's a pretty important print. And daughter would feel good about you killing him. Dari ketemu sama si Shelton, Nick ini ketemu sama si Sarah yang di sini
Sarah pun ngasih tahu kalau dia punya temen yang tahu tentang siapa si Shelton sebenarnya. Karena itulah Nick sama si Jonas temuin orangnya itu. I was never here and we never spoke. Di sini, karena identitas si orang ini rahasia, kita sebut aja si X ya. Yang mana si X ini seorang mata-mata, sedangkan si Shelton, dia adalah otaknya. Spesialisnya adalah operasi genetik berdampak rendah. Ya pokoknya, si Shelton ini berbahaya lah. Walaupun di penjara, dia ini bisa melihat dan mendengar apa yang orang lain rencanain. Ditambah ahli siasat, semua yang dilakuin pasti ada maksud terselubung, termasuk masuk penjara. Dan satu-satunya cara buat mereka ini ngeberhentiin si Shelton ialah tembak kepalanya. Clyde is a brain. We're burning up millions in ordnance and we're getting nowhere with this guy. That cellmate that he killed, you think that was random? If Clyde wants you dead, you're dead. Besokan harinya, Nick sama si Jonas ini datang ke jaksa buat minta si jaksa ini jangan kasih kelonggaran ke si Shelton. Tapi gak lama dari itu, si jaksa ini kedapatan telepon dari seseorang dan tiba-tiba It helps you rationalize it. You're on. Hello? dan ya si jaksa pun langsung tewas di tempat yang ngebuat semua orang pun jadi pada panik, takut, kebingungan. I'm good. Karena kejadian itulah, Nick ini langsung datang ke si Shelton dan di sini Shelton pun ngasih tahu kalau dia ngelakuin itu buat melawan keadilan yang sistemnya sekarang udah rusak. Or your family anytime I wanted, Nick. You even think it works. You were doing your job the way the best. Kemudian seperti biasa, Shelton ini minta kesepakatan lagi ke sini, yaitu bebaskan dia dan gugurkan tuduhan pada jam 6 pagi. Atau si Shelton bakal habisin semuanya. Up all charges by 6 a.m. No, there isn't time. Get everybody together and bring them to the... Besokan harinya, sekitar jam subuh, mereka semua ini masih pada di kantor dengan situasi hening, panik, takut. Karena ancaman si Shelton yang bilang jam 6 pagi semua bakal mati. Tapi pas udah jam 6, ternyata nggak terjadi apa-apa, aman. Karena itulah mereka pun langsung bergegas buat pulang ke rumah. And that's how it's gonna turn out. Dan ya, ternyata kejutannya itu bukan di kantor, melainkan di parkiran. Yang ngebuat si Sarah pun harus jadi korban. By all appearances, systematically murdered. Found this right outside the wall. Radio precise stuff too. Could have taken out a lot more if you wanted to. Dari kejadian tadi, Nick sama si Jonas ini datang ke tempat wali kota buat dimintain pertanggungjawaban atas yang terjadi di kota. Di sini, Nick pun berjanji kalau dia yang bakal beresin urusan si Shelton dan jamin gak bakal ada lagi korban jiwa. Press is gonna kill us. It's complicated, April. We are gonna stop this guy. He's not gonna hurt anybody else. Kemudian di rumah, Nick ini langsung nyuruh keluarganya buat pergi liburan karena situasi sekarang udah mulai berbahaya. Okay. Daddy, are you coming? Sedangkan di lapas, Shelton ini kedatangan si detektif Dunn serta si Nick yang udah kesel banget sama si Shelton. Yang mana dia ini langsung hajar si Shelton. Should have taken my deal. That's good. That's what it takes. How it has to be. What if I said didn't even try? You could have walked out of that courtroom with your... Tapi di sini, si Shelton pun bilang, tenang, ini baru pemanasan. Dan si Shelton pun berjanji kalau dia bakal hancurin kuil kotor berpenyakit ini. Your head held high. I could have lived with that, Nick. I'm gonna pull the whole thing down. Dari ketemuan sama si Shelton, Nick ini pergi ke pemakaman korban pas saat ledakan di parkiran kemarin. The fear, we must face those things we fear the most. Tapi pas mereka ini di jalan balik, ternyata ada seseorang yang lagi mantau mereka dan siap nyerang dengan alat ciptaannya. Dan ya, serangan brutal pun terjadi.
yang ngebuat si Jonas yang ada di mobil depan pun harus tewas tertembak, meledak, terbakar. Karena kejadian korban terulang kembali, Nick ini datang ke wali kota buat ngajuin pengunduran diri. Tapi di sini si wali kota nolak itu dan malah ngangkat si Nick ini jadi seorang jaksa wilayah gantiin si Jonas. Is that your real answer? I think that's best. Put your left hand on the Bible, raise your right hand, repeat dates. In the Constitution of the United States. And the Constitution. Sedangkan di tempat si Nick, dia yang lagi teleponan sama si Don, tiba-tiba kedapatan email dari si X yang ngasihnya sebuah riwayat pembelian aset si Shelton. Who's your friend? Karena itulah, Nick ini langsung kerja keras cari satu persatu properti yang cocok sama riwayat pembelian itu. Sold here in the last 10 years. Dan ketemulah satu tempat yang ngebuat si Nick sama si detektif Don ini kagak percaya. Yang ternyata, ya itu di seberang lapas banget. Karena itulah mereka pun langsung bergegas buat ngegeledah tempat itu. Dan benar aja, ada jalan rahasia di sana, sebuah terowongan panjang yang langsung terhubung sama penjara. Fuck, Semtex. Pas mereka ini sampai di ujung dan ngeliat ada tangga, akhirnya mereka ini dapet jackpot, yang mana itu pintu keluar masuknya ke ruangan isolasi tempat si Shelton. Tapi pas udah di atas, ternyata si Shelton ini udah gak ada di sana. Yang mana si Shelton ini sekarang ada di gedung balai kota dengan nyamar jadi petugas kebersihan. Long story. Kita balik lagi ke tempat sini. Mereka yang lagi lanjut lihat-lihat, nemuin sebuah identitas seorang karyawan di gedung balai kota. Karena itulah, mereka pun langsung bergegas buat ke sana. Sekalian kabarin para petugas. Sedangkan di tempat si Shelton, dia yang lolos dari pengecekan langsung jalanin rencananya, yaitu masang sebuah bom. Di luar, Nick yang udah sampai, dia pun langsung bergas buat masuk cari keberadaan si Shelton. Dan pas mereka ini udah di ruangan rapat, mereka pun ngelihat sebuah koper yang ada tepat di bawah meja. Yang mana pas dibuka, ternyata itu adalah bom Masculinity, bom berbahaya yang bisa ngeruntuhin seluruh lantai. Dan bom itu dikendaliin lewat sebuah ponsel. Karena itulah, Nick pun biar tidak ada kepanikan di sana, dia pun punya sebuah rencana. Sedangkan di tempat si Shelton, dia yang belum sadar kalau para petugas sudah tahu tempat persembunyiannya. Dia ini tetap aktivitas kayak biasanya. Dan pas baru aja balik ke sel, Shelton pun dibuat terkejut dengan adanya si Nick di sana. Never seen anybody tunnel into prison before. And we convinced the other guy he's making all the... You played us real good. Thank you. A man I cared about once told me that we can't... Di sini abis mereka ini saling debat tentang prinsip keadilan satu sama lain, Shelton sambil minta maaf langsung aktifin bomnya itu. Yang ngebuat Nick ini langsung cabut. Dan ternyata ya, ternyata bomnya itu ada di tempat si Shelton. Yang karena itulah dia pun jadi kejebak kemakan senjata rakitannya sendiri. Dan pas udah gak bisa ngapa-ngapain lagi, Shelton ini cuma bisa ngeliat gelang pemberian anaknya dengan tatapan pasrah.
Dan pada akhirnya, Shelton yang seorang ahli siasat pun tewas juga. Sedangkan si Nick, dia ini bisa hidup tenang, bebas, bersama keluarga tercintanya. Dan cerita kali ini pun selesai. Nah, gimana nih cerita film kali ini? Seru banget kan? Gokil. Coba dong komen pendapat kalian di bawah ya. Dan jangan lupa di like yang banyak, oke? Makasih semuanya yang udah nonton dan juga udah klik tombol subscribe-nya. See you next video. Bye-bye.